Haleluya, puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu biarlah pagi ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Yaitu seluruh hidup kita, hati kita naikkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudaraku, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita dalam doa, kita siapkan hidup kita, hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami semua boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami tahu ini semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami ada di tempat ini. Kami datang untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindukan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, melawat setiap kami yang hadir. Kami rindu dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika Engkau hadir, disinilah ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang akan memulihkan setiap kehidupan kami. Apapun yang kami bawa pagi hari ini, segala kelemahan hidup kami, segala sakit penyakit kami, segala pergumulan kami pasti diselesaikan di dalam Yesus. Di dalam Engkau satu-satunya sumber jawaban kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau arahkan hati kami mau arahkan hidup kami untuk memuji dan menyembah Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dengan penuh kerinduan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyatakan kasih kepadamu Tuhan, sebab Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ini hidup kami, ini rindu kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan.
yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi, mari bersukacita, beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya nyata dalam hidup saya dan saudara yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dan berhati. Haleluya. Seikat yang pelangi. Amin. Seterangnya matahari. Engkau yang terindah. Katakan hanya Kau yang termegah. Yes. Amin. Katakan walau badai menghadap. Walau badai menghadap. Dan bumi pun bergoncang. Tapi Dia tetap setia, amin. Haleluya. Kasih-Nya menjaga kita. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosa-Mu. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku. Yes. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama katakan walau badai menghadap. Walau badai menghadap. Dan bumi pun bergoncang. Bumi pun bergoncang. Namun Kau yang setia. Haleluya. Menjagaku selamanya. Oh, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosa-ku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku adalah untukmu. Haleluya. Yang menikmati kasih-Nya Tuhan boleh katakan haleluya. Amin. Mari kita bersukacita lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita mau sungguhkan di hadapan Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan penuh sukacita katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa-Ku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Katakan lebih dahsyat lagi. Segenap hatiku. Hanyalah untukmu. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kasih-Nya Tuhan tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Dari hari ke hari kasih-Nya menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Tak berkesudahan kasih-Nya Tuhan hadir menghiasi hari-hari kita. Haleluya. Dari hari
setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Amin. Haleluya. Kasih-Nya dahsyat. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita lebih dahsyat lagi, katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari. Amin. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu bergerak. Haleluya. Saya rindu mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama sorakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sorakan di hadapan Tuhan. Amin. Lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya. Sekali lagi lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Mari jemaat Tuhan nyatakan dengan nyaring di hadapan Tuhan, dengan iman, bangkitkan imanmu. Yes, amin. Haleluya. Yes, amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaanmu, selalu menopang. Haleluya. Selalu menopang. Haleluya. Mari beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya saat ini Kau tengah melawat setiap kehidupan kami. Apapun yang kami bawa pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil untuk Tuhan selesaikan bagi kami. Mungkin saat ini kami datang dengan segala kelemahan hidup kami. Mungkin saat ini kami datang dengan sakit kami. Mungkin saat ini kami bahkan seolah-olah tidak melihat jawaban Tuhan dari setiap doa yang sudah kami naikkan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami mau tetapkan hati untuk percaya bahwa Tuhan adalah setia. Kau Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami. Kau sanggup menjawab, Kau sanggup mendengar, Kau sanggup memberikan kami jalan keluar atas setiap pergumulan hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan selalu Tuhan menjawab doa yang setiap yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin. Nyatakan di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mari izinkan Roh Kudus bekerja.
katakan di hadapan Tuhan. Katakan bahwa sekalipun kami belum melihat akan setiap jawaban doa kami tetapkan hati kami untuk percaya Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan tangannya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia terjadi. Tuhan saja, mari naikkan pujian ini dengan berucapan syukur. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya jangan sayang di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Semua Tuhan sama-sama katakan. Haleluya Yesus. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup, Engkau dapat melepaskan setiap kami dan setiap pergumulan kami saat ini Tuhan. Dengan percaya, dengan iman kami percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Dengan iman nyatakan di hadapan Tuhan. Dia jadikan semua. Dengan kasih Tuhan, Ibu Greta pimpin kita dalam doa sambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita boleh lambai-lambaikan tangan. Bilang sama kanan kirinya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali karena pagi hari ini boleh
dikasih kesempatan untuk bisa bagi berkat buat Bapak Ibu Saudara, boleh sharing firman Tuhan, sebab saya percaya firman itu berkuasa dalam hidup kita semua. Ketika kita dengar, ketika kita imani, ada kuasa yang mengubahkan hidup saya dan saudara, membawa kita berjalan di dalam kekuatan Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat, mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Berapa rindu untuk alami mujizat pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat, ya. Dan di dalam tangan Tuhan tidak ada satupun yang sukar untuk Dia kerjakan dalam hidup kita. Apapun yang terlihat mustahil, apapun yang terlihat sudah rusak, sudah terlambat, di dalam Tuhan masih ada jalan keluar. Itu yang saya imani dan yang ingin saya sharingkan kepada saudara saat pagi hari ini. Seperti yang mungkin saudara sudah terima dari WhatsApp yang dikirim Dinda biasa di hari Sabtu. Hari ini kita ingin merenungkan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul menjemput mujizat. Bisa ditampilkan, minta tolong multimedia. Ya, menjemput mujizat. Boleh bilang sama-sama, 2, 3, menjemput mujizat. Haleluya. Pembacaannya sebenarnya ada di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Tapi karena itu panjang sekali, kita baca ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-21, nanti Bapak Ibu gantian kita baca bergantian, Bapak Ibu 22, kemudian 24 kita akan membaca bersama-sama. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Ya, saya mulai ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau. Ayat 22, 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24 baca bersama-sama, 2, 3. Gila Yesus dengan orang itu. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sedang ada di satu peristiwa yang dicatat oleh Injil Markus. Bahwa ketika itu Tuhan Yesus baru saja menyeberang dari daerah Gerasa kembali ke Galilea. Kita tahu Tuhan Yesus ke Gerasa, di Gerasa Dia berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan. Dan ternyata kerasukannya ini bukan cuma 1, 2 roh jahat, tetapi banyak roh jahat yang namanya adalah legion. Nah, ketika itu roh-roh jahat itu dipindahkan kepada kawanan babi, yang akhirnya kawanan babi itu hari itu menjadi babi guling karena terjun dari tempat yang tinggi, saudara, dan mereka mati massal, ya, meninggal bersama-sama. Ya, senasib bersama-sama, mati semua waktu itu. Dan orang-orang di Gerasa mengusir Yesus. Yesus, kamu jangan ada di sini, silahkan kembali ke Galilea. Dan akhirnya Tuhan Yesus kembali ke Galilea, menyeberang danau. Dan tiba Yesus di seberang danau itu, kita baca tadi ayat 21, ketika Yesus tiba di sana, orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus. Rupanya Tuhan Yesus ini begitu populer, ya. Kemanapun Tuhan Yesus berada, orang-orang banyak mengikuti Dia. Dan di antara orang banyak yang mengerumuni Yesus itu, ada seorang yang firman Tuhan catat bernama Yairus. Sama-sama bilang Yairus. Nah, kata-kata ini saya ulang, kenapa? Karena hari ini kita akan berbicara tentang Yairus, ya. Ini kalau ibu-ibu gampang mengingatnya, nah ini biasa ketemu di dapur, betul ya? Ya, kita akan melihat peristiwa, ya, yang dialami oleh Yairus. Yairus ini datang di tengah-tengah rombongan orang banyak.
Dan firman Tuhan catat ketika Yairus datang, dia melihat Yesus. Yang dilakukan oleh Yairus adalah tersungkur, sama-sama katakan tersungkur. Yairus tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan Yairus memohon dengan sangat kepada Tuhan. Dia memohon dengan sangat kepada Tuhan. Yesus, anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Marilah datang ke rumahku, jamahlah anakku, ulurkanlah tanganmu atas anakku, supaya anakku itu sembuh, supaya anakku itu bangun, supaya anakku itu hidup, supaya anakku itu selamat. Itu permintaan Yairus, permintaan seorang ayah yang mengasihi anaknya. Di sini kita bisa melihat sosok pribadi seorang ayah yang begitu mencintai anak perempuannya. Saudara, saya mencari tahu satu penelitian, ternyata penelitian ini mendapatkan hasil dari pemindaian otak. Jadi otak manusia dipindai, lalu ada ketemu hasil penelitian bahwa ternyata seorang ayah akan cenderung lebih mengasihi anak apa? Perempuan daripada anak laki-laki. Ya, penelitian itu menyebutkan bahwa seorang ayah akan cenderung mengasihi anak perempuan ketimbang anak laki-laki. Kenapa? Karena bagi seorang ayah, sosok anak perempuan itu adalah pribadi yang perlu dijaga, perlu diproteksi, perlu dilindungi, perlu dijaga mati-matian. Ya, karena seorang ayah pernah menjadi seorang anak laki-laki. Dan bagi seorang ayah tahu bahwa anak laki-laki itu harus bertumbuh menjadi anak yang kuat, bukan anak yang manja. Sebab itu anak laki-laki yang harus melindungi perempuan. Dan seorang ayah akan mengerti bahwa seorang perempuan, anak perempuan khususnya, itu adalah sosok pribadi yang harus dilindungi, dijaga, dipelihara. Ya. Dan itulah yang terjadi oleh Yairus. Nah, ketika saya baca itu, penelitian itu saya ingat, saudara ya, karena saya punya anak perempuan, satu-satunya anak saya perempuan ya. Tadi pagi saya sudah katakan, Jessica ini anak yang unik. Ya, kenapa? Karena dia itu tidak pernah nangis. Saya sama Dinda itu heran ya, ketika lihat anak-anak yang lain itu suka ngedrel, ketika minta sesuatu nangis, ketika minta sesuatu itu ngedrel ya, sampai maksa, sampai berontak begitu ya. Biasa anak-anak seperti itu. Tapi Jessica ini nggak pernah nangis dan meminta sesuatu sampai seperti itu. Tapi saudara tahu di usianya yang ke-14-15 tahun, dia nangis sama mamahnya ya. Bukan sama saya, sama mamanya, tapi ketika saya diceritain itu betapa hancurnya hati seorang bapak ya dengar anaknya nangis. Dan yang dia tangisi bukan minta sesuatu yang aneh-aneh, saudara. Saudara tahu dia nangis kenapa? Karena minta diizinkan pacaran, bayangkan. ada cowok ternyata yang suka sama dia, ya kan? Lalu nangis, kenapa? Minta tolong bolehin pacaran. Seumur-umur dari kecil tidak pernah merengek, nangis minta sesuatu. Tapi hari itu saya dengar dia menangis karena minta diizinkan pacaran. Hati bapak mana yang gak hancur ya. Dan akhirnya ketika Dinda bilang sama saya, ya udahlah biarin aja. Diizinkan dengan syarat yang macam-macam. Mana masih kecil ya, ini itu syaratnya macam-macam Bapak Ibu ya. Sudah dikasih syarat, ternyata akhirnya jadian betul. Gak ada setahun udah putus. Rupanya gampang bosenan. Ya. Sudah nangis-nangis, sudah merengek-rengek, ternyata putus juga akhirnya kan gitu. Tapi hati bapak mana yang gak hancur ketika mendengar seorang anak perempuannya menangis. Karena seorang ayah begitu mencintai anak perempuannya. Dan terlebih Yairus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Lukas, Lukas menerangkan bahwa anak perempuan Yairus itu cuma satu-satunya. Cuma anak perempuan satu-satunya yang usianya waktu itu 12 tahun. Dan ketika Yairus melihat anak ini terkapar sakit, terbaring sakit, betapa hancur hati seorang ayah. Tentu terbesit pikiran-pikiran dulu waktu masih kecil, digendong-gendong, disayang-sayang.
betapa Yairus sudah membesarkan dengan penuh kasih. Masakan di usia 12 tahun Tuhan harus panggil dia. Masakan di usia 12 tahun Tuhan harus ambil anak yang dia sayang, yang cuma satu-satunya. Tentu hati Yairus menangis ketika anak ini berkata kepada Yairus, "Papa sakit, Papa aku sudah gak tahan, Papa kenapa aku gak sembuh-sembuh?" Tentu seorang ayah begitu hancur hatinya ketika mendengar rintihan demi rintihan yang diucapkan oleh anak perempuannya. Hati seorang ayah tidak tega, hati seorang ayah penuh belas kasihan. Sebab itu Yairus saya percaya sudah mencoba berbagai macam cara supaya anaknya sembuh. Tapi hari itu dia punya iman yang bangkit. Hari itu ketika dia dengar Yesus sudah kembali ke Galilea, Yairus ambil keputusan untuk dia datang kepada Yesus. Dia mengambil keputusan untuk dia meminta Yesus, "Yesus, engkau harus datang ke rumahku sebab aku membutuhkan pertolongan." Dan Yesus datang ke rumah Yairus. Yesus melawat anak itu walaupun ternyata ketika Yesus sampai anak itu sudah mati. Tetapi karena Yesus ada di sana, sekalipun anak itu sudah mati, Yesus sanggup untuk membangkitkannya. Yesus menyembuhkannya. Anak itu hari itu hidup, dia selamat. Sebab Yesus adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Dan tidak ada satupun yang mustahil ketika Yesus hadir di rumah siapapun juga. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu hal yang sama yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika Yesus hadir dalam hidup saya dan saudara, apapun yang hampir mati dalam hidup saya dan saudara, masih ada kesempatan untuk kita alami pemulihan. Yang setuju katakan amin. Apapun yang hampir mati dalam hidupmu hari ini saudara, di dalam Tuhan masih ada mujizat. Sebab itu saudara, saya catat di situ, boleh tolong di next. Kalau Tuhan belum izinkan mati, segala sesuatu yang hampir mati dalam hidupmu, pasti sanggup Tuhan pulihkan saat kita menjemput Tuhan untuk hadir dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin, katakan haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Artinya apa saudara? Artinya memang hidup dan mati itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan mati, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah waktunya memang mati. Tapi kalau memang belum waktunya mati saudara, Tuhan tidak akan izinkan mati. Tetapi tetap perlu respon dari kita untuk menjemput Tuhan hadir di setiap masalah persoalan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjemput Tuhan hadir, ya tidak akan terjadi pemulihan. Pemulihan hanya hadir waktu saudara jemput Tuhan untuk hadir dalam hidup saya dan saudara. Artinya begini, kalau memang waktu anak itu belum mati, belum waktunya anak itu untuk mati, sekalipun Yairus, kalau Yairus tidak menjemput Tuhan, anak itu juga tidak akan mati saudara. Tetapi anak itu akan sekarat. Ya, tetapi saudara, yang diperlukan adalah respon. Bagaimana kita bergerak menjemput mujizat. Maksudnya begini saudara, supaya saudara paham. Andai kata hari ini saudara berpikir, pekerjaanku sudah mati. Hari ini saudara berpikir karirku sudah tamat. Saudara berpikir usahaku sudah tamat. Keluargaku sudah tidak ada lagi harapan. Andai kata saudara berpikir seperti itu. Tetapi kalau belum Tuhan izinkan untuk pekerjaanmu hancur, pekerjaanmu akan tetap sekarat. Sampai saudara punya respon untuk saudara jemput Tuhan hadir dalam hidup pekerjaan dan keluarga kita. Amin. Sampai sini saudara mengerti? Amin. Perlu respon untuk mengubahkan apa yang hampir mati menjadi hidup. Perlu respon dari kita untuk mengubahkan apa yang mustahil menjadi mungkin. Dan itu hanya bisa terjadi ketika saudara jemput Tuhan, saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika saudara pastikan Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupanmu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Saudara yang percaya boleh katakan haleluya. Puji Tuhan. Kenapa banyak keluarga orang Kristen yang hampir hancur, sekarat? Karena saudara biarkan begitu saja. Karena saudara tidak ambil respon untuk menjemput Tuhan dalam keluargamu. Kenapa ada banyak karir yang hancur, yang hampir mati? Karena saudara biarkan begitu saja. Saudara perlu respon untuk menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu pagi ini kita akan belajar menjemput Tuhan.
menjemput Tuhan itu sama dengan menjemput mujizat. Sebab di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Kalau Tuhan hadir, Dia sanggup melakukan apa yang mustahil dalam hidup saya dan saudara. Hari ini apapun yang hampir mati dalam hidupmu, kalau Tuhan izinkan dia hidup, jemput Tuhan dan saudara akan terima mujizat, pertolongan tepat pada waktunya. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Nah, saya suka kalimat berikutnya. Mujizatnya apa? Disediakan. Yang percaya mujizatnya sudah disediakan, angkat tangan, haleluya. Katakan amin. Ya, sudah disediakan. Saudara perlu jemput mujizatmu. Saudara perlu hampiri mujizatmu. Datang kepada Tuhan dan pastikan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, kata menjemput saudara, kata menjemput menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di situ pergi mendatangi seorang yang akan diajak untuk jalan bersama. Ya, kata menjemput dalam Kamus Besar Indonesia dikatakan pergi mendatangi seseorang yang akan diajak untuk berjalan bersama. Seperti yang dilakukan Yairus. Dia menjemput Yesus, dia mendatangi Yesus dan memohon Yesus untuk jalan bersama-sama dengan Yairus ke rumah Yairus. Makanya Yairus alami mujizat. Sayangnya ada banyak orang Kristen yang hanya kerjakan setengah. Ada banyak orang Kristen yang hanya sekedar pergi mendatangi Tuhan, tetapi tidak mengajak Tuhan untuk tinggal di dalam kehidupannya. Ada banyak orang Kristen yang hanya sekedar hari Minggu ke gereja untuk menghadap Tuhan, tapi tidak mengajak Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Ada banyak orang Kristen hari Minggu menyembah, menyanyi, memuji, sekedar saudara datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Tetapi saudara tidak membawa Tuhan untuk menuntun setiap langkah kehidupan saudara. Tetapi pastikan hari ini saudara datang ke gereja bukan sekedar beribadah, tapi saudara menghadap hadirat Tuhan dan saudara membawa hadirat Tuhan tinggal di dalam diri saya dan saudara. Katakan amin. Pastikan pagi ini saudara menyembah Tuhan bukan sekedar menyembah, tapi saudara sampai alami hadirat Tuhan. Bukan sekedar saudara berdoa, asal berdoa, tapi sampai saudara alami jamahan Tuhan. Ketika saudara baca Alkitab, jangan sekedar yang penting saya sudah baca Alkitab. Pastikan saudara baca Alkitab sampai saudara tahu isi hati Tuhan. Sampai saudara tahu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Supaya saudara tahu kemana saudara harus melangkah. Supaya firman Tuhan itu betul-betul menjadi pelita, menjadi terang yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan ketika Tuhan yang menjadi raja atas hidup saya dan saudara, saudara tidak akan pernah dibawa kepada jalan-jalan yang salah, tetapi kita akan dibawa kepada jalan kemuliaan sampai pada kemuliaan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari saudara datang sama Tuhan, setiap hari katakan pada Tuhan, Tuhan berjalanlah bersama dengan kami. Jangan sekedar saudara setiap pagi yang penting saya sudah berdoa, yang penting saya sudah baca firman, tapi setiap pagi berdoalah, bacalah firman, sampai saudara alami hadirat Tuhan, sampai saudara alami Tuhan berjalan bersama-sama dengan saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur 108, saya tidak tulis di situ, ayat 1 dan 2, Daud berkata bahwa setiap pagi Daud selalu sebelum fajar menyingsing, sebelum matahari terbit, Daud lebih dulu duduk di kaki Tuhan. Daud lebih dulu mencari perkenanan Tuhan. Daud lebih dulu mencari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Daud dituntun oleh Tuhan. Daud dibawa oleh Tuhan untuk melihat perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Musuh Daud boleh banyak, pergumulan Daud boleh banyak. Tapi karena setiap hari Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari Daud berjalan di dalam mujizat Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak apa? Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Ketika saudara tahu Tuhan ada berjalan bersama dengan saudara, ketika saudara jemput Tuhan setiap hari untuk berjalan dalam hidupmu saudara,
Saya pastikan saudara tidak akan perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Sebab kehadiran Yesus itu memuaskan hati kita jauh lebih besar dari apa yang dunia bisa berikan. Katakan amin, katakan haleluya, puji Tuhan. Nah, kita akan belajar dari tokoh Yairus tadi saudara. Bagaimana Yairus dapat menjemput mujizatnya. Bagaimana Yairus dapat menjemput Tuhan sehingga dia boleh mendapatkan mujizat dan anaknya bisa sembuh. Yang pertama saudara saya catat di situ, Yairus menanggalkan keangkuhan dan menaruh hormat kepada Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa Yairus itu adalah kepala rumah ibadat. Dalam bahasa Yunani arkon, dia kepala di sinagog. Sinagog itu artinya tempat perkumpulan orang Yahudi. Ya, tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul, baca firman, lalu di sana akan memuji, menyembah bersama-sama, ya, menaikkan puji-pujian kepada Allah Bapa. Lalu mereka akan membaca kitab-kitab perjanjian lama, Taurat, kitab-kitab Talmud, Mazmur dan lain sebagainya, saudara, akan dibacakan di situ. Nah, disitulah posisi dari Yairus. Yairus adalah kepala rumah ibadat. Artinya Yairus ini seorang yang berpendidikan, seorang Yahudi yang berpendidikan. Sedangkan Yesus itu adalah seorang tukang kayu, ya. Dari kecil Yesus itu tahunya ya bapaknya kerjanya tukang kayu, ya, yang dia lihat adalah tukang kayu, saudara, ya. Sedangkan Yairus ini seorang yang dalam statusnya bukan orang biasa, tetapi kepala rumah ibadat. Dari segi agama, Yairus ini berarti seorang Yahudi yang betul-betul taat kepada adat istiadat Yahudi. Nah, itu kebalikannya dari Yesus, saudara. Yesus itu, kalau sudah baca dari pasal 2, Yesus ini sudah di blacklist, sudah dicoret, ya, sudah tidak ingin ditemui oleh ahli-ahli Farisi. Kenapa? Karena orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang garis keras ini mereka begitu taat kepada adat istiadat Yahudi. Sedangkan Yesus justru di hari Sabat dia menyembuhkan orang sakit. Bahkan di hari Sabat saudara baca itu pasal itu banyak sekali, ya. Murid-muridnya memetik gandum dan lain sebagainya. Di hari Sabat saudara itu dilakukan murid-murid Yesus. Dan orang Farisi ini begitu geram kepada Yesus. Bahkan di pasal ketiga Yesus ini masuk ke bait, ke sinagog, ke rumah ibadat. Yang mungkin tempatnya Yairus, di mana Yairus ini kepalanya, ya. Yesus masuk ke sana. Dan di situ kembali Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Orang-orang Farisi marah. Yesus ada di situ, orang-orang Farisi keluar. Di blacklist Yesus. Saudara tahu, itulah posisi Yairus dan Yesus. Berbalik, ya, berbeda. Yairus seorang yang taat adat istiadat, memegang teguh aturan, seorang Yahudi yang kuat. Yairus seorang pemuka, seorang berpendidikan. Yairus anak tukang kayu. Tapi hari itu Yairus memilih untuk tersungkur di bawah kaki Yesus. Yairus tidak peduli apa kata orang. Yairus tidak peduli apa yang akan dibicarakan orang-orang di sekitarnya. Yairus tidak peduli apa yang akan dikatakan oleh teman-teman orang Farisinya. Yairus tidak peduli, tidak ambil pusing tentang statusnya. Yairus tidak peduli tentang karirnya. Yang dia tahu hari itu dia perlu pertolongan. Yang Yairus tahu hari itu dia perlu mujizat. Yang Yairus tahu hari itu dia perlu anugerah dari Tuhan. Yairus tidak ambil pusing tentang siapa statusnya. Hari itu dia memilih untuk tersungkur di bawah kaki Yesus, saudara. Dia memilih, Yairus memilih untuk datang kepada Yesus dan memohon kepada Yesus, memohon belas kasihan dari Yesus. Dia yang frustasi, Yairus yang sudah putus asa, dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan stigma yang akan muncul kepada dirinya. Yang dia urus hari itu, yang penting saya ingin anakku sembuh. Betapa dia menanggalkan keangkuhan dan dia menaruh hormat sedalam-dalamnya di kaki Tuhan. Dia tahu dia perlu pertolongan. Dia tahu bahwa Yesus itu sekalipun dia seorang anak tukang kayu, sekalipun dia tidak berpendidikan, bukan seperti orang-orang Farisi yang belajar agama, tapi dia hari itu memerlukan pertolongan dan imannya dia letakkan di dalam Yesus. Dan hari itu imannya tidak pernah mengecewakan. Hari itu dia alami mujizat. Hari itu dia lihat
Yesus yang dimana dia berharap, dimana dia menaruh pengharapannya adalah Yesus yang luar biasa, Yesus yang sanggup melakukan segala perkara, Yesus yang sanggup mengerjakan mujizat, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika dia datang di bawah kaki Yesus. Sebab itu saya catat di situ saudara, menjemput mujizat harus dimulai dari sikap hormat saat kita menghadap Tuhan. Menjemput mujizat harus dimulai dari sikap hormat saat saudara menghadap Tuhan. Sikap yang sungguh-sungguh, sikap yang dengan segenap hati saudara datang menghadap Tuhan. Sebab itu saudara, kenapa ada banyak orang Kristen yang ke gereja tetapi mereka tidak menjemput mujizat? Kenapa ada banyak orang Kristen sudah rajin ke gereja tapi tidak pernah menjemput mujizat dalam kehidupannya? Karena ada terlalu banyak orang Kristen yang kehilangan rasa hormat kepada Tuhan. Ya, tapi saya berdoa di tempat ini enggak ada, ya, enggak ada. Di tempat lain banyak, di tempat ini kita mau belajar untuk hormat kepada Tuhan. Pastikan setiap kali saudara datang ke gereja, pastikan setiap kali saudara mau beribadah kepada Tuhan, hormatilah ibadah karena saudara tahu saudara sedang menghadap Tuhan di atas segala Tuhan, saudara menghadap Raja di atas segala Raja. Sebagai warga negara saja kita punya tugas saudara. Ketika ada bendera lagu Indonesia Raya, bendera itu sedang dikerek itu apa ya? Dinaikkan ya, dikerek. Ketika bendera itu sedang dinaikkan, tugas kita warga negara apa? Harus berhenti dan hormat saudara, menghormati. Saya ingat Agustus kemarin saya ikut ibadah persekutuan hamba-hamba Tuhan. Pertemuan hamba Tuhan Merapi, Merbabu, Menoreh ya, M3 namanya. Itu pas bulan Agustus. Nah, di momen itu kami juga hamba-hamba Tuhan menyanyikan Indonesia Raya ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku begitu ya. Nah, semua orang tuh hormat. Semua orang hormat. Tapi ada satu, minta maaf, ada satu orang pendeta ya, minta maaf, dia mungkin dari desa ya, saya sama pemimpin di depan, sama Pak Yeri ya, hamba Tuhan di daerah sana, disuruh, dimarah, sudah ditegur. Pak, nggak boleh begitu. Kalau Anda ketahuan Pak Jokowi, Anda dimarah itu. Sikap hormat kepada bendera itu harus begini, bukan angkat tangan. Angkat tangan itu menyembah, beda begitu ya. Kita kepada bendera aja harus hormat. Ya, itu yang juga kita harus tunjukkan kepada Tuhan. Setiap kali saudara datang ke gereja, taruh rasa hormatmu kepada Tuhan. Sebab saudara sedang menghadap Tuhan. Ketika saudara sedang mendengarkan firman Tuhan, saudara bukan sedang menghormati pendeta yang khotbah di depan, saudara sedang menghormati Tuhan. Ketika saudara sedang menyanyi, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, memuji Tuhan, saudara bukan sedang menghormati para penyanyi di depan, saudara sedang menghormati Tuhan. Sebab kita di sini posisinya sama. Kita datang beribadah, kita menyembah kepada Allah pemilik kehidupan kita. Kita harus taruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan orang-orang yang memberi rasa hormat kepada Tuhan, saya percaya dia sedang menjemput mujizatnya. Katakan amin. Hormati ibadah saudara. Jangan main-main, hormati ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam ibadah ada berkat-berkat yang tersembunyi yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Yang kedua saudara, bagaimana Yairus bisa menjemput mujizatnya. Yairus ini membuang sikap egois. Yairus ini menyingkirkan sikap egois. Kalau saudara baca, ketika akhirnya Tuhan berkata kepada Yairus, baik aku akan pergi ke rumahmu. Akhirnya Yairus dan Yesus berjalan bersama-sama dengan orang banyak berbondong-bondong dan di tengah jalan. Di ayat 25, di tengah jalan ini ada interupsi, ada gangguan saudara. Saya tanya dulu, kalau Yairus ini sedang berjalan bersama Tuhan untuk pergi ke rumah anaknya yang sedang sakit, kira-kira lagi buru-buru apa enggak? Lagi kesusu atau tidak ini? Pinginnya segera sampai, pinginnya bisa lekas sampai di rumah, Yesus segera menyembuhkan. Tapi di tengah jalan saudara, ada interupsi. Ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, kisah yang terkenal. Itu datang mendekati Yesus, menyentuh ujung jubah Yesus karena dia beriman
asal ku jamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Dia mengendap-endap. Kenapa? Karena dia tidak bisa meminta Yesus menyentuh dirinya. Karena dia seorang yang najis. Dan barang siapa menyentuh orang najis akan menjadi najis. Jadi dia hanya bisa bersembunyi-sembunyi, diam-diam mendekati Yesus. Lalu menjamah ujung jubah Yesus. Dan waktu itu Yesus yang tadi sedang berjalan, Yairus yang sedang buru-buru, saudara ya. Yesus harus berhenti dan berkata, ada yang menyentuh ujung jubahku. Yairus mungkin, kalau saya jadi Yairus ya, ini bukan Yairus, kalau saya jadi Yairus, Tuhan udahlah, gak usah ambil pusing siapa yang menyentuh, jalan aja terus, anakku keburu mati. Anakku selak meninggal, mungkin seperti itu yang dikatakan oleh Yairus. Kalau saya jadi Yairus, ya kan? Dia sedang berjalan, Yesus harus berhenti dan berpaling. Firman Tuhan katakan, ada kuasa yang keluar dari diriku. Dan bukannya Yesus ini langsung jalan lagi, Yesus malah justru ngobrol dengan wanita itu, saudara. Maaf kalau saya yang jadi Yairus, saya akan jengkel, saya akan gregetan sama Tuhan. Tuhan ini apa enggak ngerti, saya ini butuh pertolongan secepatnya. UGD, ya, unit gawat darurat. Ini gawat darurat Tuhan, kenapa Tuhan masih santai-santai saja? Bayangkan kalau saudara punya janji dengan orang, janjian ayo kita pergi sama-sama jam sekian. Orang itu lelet, kita pasti jengkel, enggak senang. Dan itu yang dialami Yairus, saudara. Tetapi luar biasa Yairus, saudara tidak pernah temukan di situ Yairus protes. Saudara tidak pernah temukan di situ Yairus berontak. Saudara tidak pernah temukan di sana Yairus kecewa, Yairus marah. Memang Yesus tahu Yairus perlu pertolongan, tapi hari itu ada juga wanita yang sedang membutuhkan pertolongan. Bukan sekedar mujizat, wanita itu memang sudah sembuh, tapi Yesus perlu berbicara dengan dia. Yesus perlu berbincang-bincang dengan dirinya, karena Yesus bukan sekedar ingin menyembuhkan, tetapi Yesus ingin supaya wanita itu mengenal pribadi Yesus. Hari itu Yesus harus berhenti, sekalipun Yesus tahu Yairus sedang buru-buru. Saudara, saya catat di situ, ini sikap yang luar biasa. Boleh tolong di nextnya. Jangan pernah iri jika orang lain lebih dulu alami pertolongan Tuhan. Ini sifat jeleknya kita manusia seringkali, saudara. Kenapa iman kita sering lemah? Kenapa seringkali kita kecewa sama Tuhan? Karena kita suka banding-bandingkan cara Tuhan mengadakan mujizat atas kita dengan orang lain. Saudara mungkin berpikir kok enak banget si A, kok enak banget si B. Kenapa dia sudah alami pertolongan? Saya masih belum. Kenapa si A sembuh, kenapa saya belum alami kesembuhan? Seringkali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu akan melemahkan iman kita. Itu akan membuat kita semakin jauh dari mujizat. Tetapi belajarlah dari Yairus. Sekalipun hari itu dia berpikir anakku perlu mujizat, tetapi hari itu wanita lebih dulu mengalami mujizat. Dia tidak pernah kecewa, dia tidak pernah protes kepada Tuhan. Roma 12 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Sifat yang berikutnya, coba di next lagi. Sifat yang berikutnya, tetap pedulilah kepada sesama, meski kita pun membutuhkan pertolongan. Orang yang sedang buru-buru biasanya begini, gak sabar ya saudara. Salah satu cirinya saya pernah baca, dia akan mengetuk-ngetukkan kaki. Nah, jadi saya tahu, hamba Tuhan itu tahu, kalau ada jemaat yang sudah gini, selak pengen balik gitu saudara ya. Udah bosan pengen pulang gitu kalau udah mengetuk-ngetukkan kaki gitu ya. Nah, Yairus itu buru-buru saudara, tapi dia tidak pernah memaksa Tuhan untuk buru-buru. Yesus waktu itu ngobrol dan Yairus ada di sana. Karena Yairus juga tahu wanita itu tetap juga perlu pertolongan. Dia enggak egois saudara, Yairus tidak egois. Yairus tahu Yesus memang perlu untuk bertemu dengan wanita itu. Dan Yairus tetap setia ada bersama dengan Tuhan ketika Yesus melayani jiwa-jiwa. Tetaplah setia melayani orang lain, tetaplah setia melayani Tuhan. Sekalipun hari ini saudara belum temukan pertolongan. Mau katakan amin. Berapa banyak yang mau boleh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita ya. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Saya percaya tidak ada yang sia-sia saudara buat untuk Tuhan. Kesetiaanmu Tuhan pasti beri upah yang berlipat kali ganda dalam hidup saya dan saudara. Saya saksikan tadi pagi saudara, berapa minggu yang lalu ya, seorang petugas ya yang mengatur jadwal lapas itu WA kepada saya. Karena memang Sabtunya saya harus pelayanan di lapas, dia WA kepada saya begini. Pak Yosa minta tolong supaya besok Sabtu kalau berkenan bawakan kepada anak-anak, bagikan kepada anak-anak buku notes dan ballpoint satu persatu.
waktu itu saya nggak punya uang, saudara. Dan dalam pikiran saya, jujur dalam pikiran saya pikir harganya itu mahal begitu, karena saya sudah lama nggak beli buku dan nggak beli ballpoint ya. Saya pikir mahal. Jadi waktu itu saya jawab, siap, besok Sabtu saya sediakan. Tapi saya nggak punya uang, saudara ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika kita punya hati yang peduli kepada orang lain, walaupun kita sedang memerlukan, Tuhan tidak pernah berhutang. Katakan amin. Semua yang saudara beri untuk orang lain tidak akan ada yang sia-sia. Semua yang saudara kerjakan untuk menolong orang lain, semua yang saudara kerjakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Itu yang saya alami, saudara. Saya diberkati Tuhan diganti berlipat kali ganda. Dan saya heran waktu beli ya, saya ajak Dinda beli. Itu ternyata itu enggak semahal yang saya pikirkan harganya ya, karena maklum sudah lama enggak beli ballpoint. Dan ternyata menurut saya harga ballpoint sejak saya SMP sampai sekarang itu kok enggak naik-naik tuh. Sama terus kayaknya dari dulu segitu terus ya. Itulah Tuhan kita. Ketika saudara peduli terhadap orang lain yang memerlukan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tidak usah egois, ada waktunya pertolongan pasti sampai kepada saudara. Berkat kalau sudah disediakan bagi saudara, gak akan lari kemana-mana, katakan amin. Tunggu waktunya Tuhan, pasti akan tiba dalam hidup saya dan saudara, haleluya. Yang ketiga saudara, bagaimana Yairus menjemput mujizatnya. Yairus menyingkirkan keraguan, meski realita hidup itu mengecewakan, saudara. Ya, waktu itu ketika Yesus masih ngobrol dengan wanita yang pendarahan, keluarga dari Yairus datang dan berkata kepada Yairus gini, Yairus sudah tetot, anakmu sudah mati, anakmu sudah meninggal, sudah gak usah repot-repot bawa Yesus ke rumah, gak usah nyusahin Yesus untuk pergi ke rumah, anakmu sudah mati. Kalau saya jadi Yairus, saya akan protes sama Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan sih tidak langsung pergi ke rumah. Tuhan sih masih harus ngobrol sama perempuan itu. Lihat sekarang anakku mati, semuanya sudah terlambat. Itu pikiran kita manusia, kita selalu berkata semua sudah terlambat, semua sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada lagi jalan keluar, sudah tidak ada lagi masa depan, tidak mungkin ada pemulihan, tidak mungkin ada jalan keluar. Itu pikiran manusia. Walaupun kita sudah berjalan dengan Yesus, tapi seringkali realita membuat kita menjadi khawatir, membuat kita menjadi takut. Kenapa? Karena keadaan yang kita alami bukan membaik, kok seakan-akan semakin suram, seakan-akan semakin buruk. Tetapi satu kata-kata Yesus menguatkan iman Yairus. Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Katakan amin. Jangan takut, percaya saja. Saya katakan tadi pagi, lawan kata takut itu bukan berani, lawan kata takut itu percaya. Waktu saudara takut, tugas saudara bukan berani, karena siapa kita? Kita orang-orang yang lemah. Waktu saudara takut, tugas kita adalah percaya, sebab kekuatan kita bukan datang dari manusia, tetapi kekuatan kita hanya datang dari Tuhan Yesus Kristus. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sebab itu waktu saudara takut, bukan berani yang saudara perlukan, tapi percaya kepada Yesus. Di dalam percaya ada mujizat, di dalam percaya ada jalan keluar, dan itu yang Yairus alami. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Mereka tetap melangkah pergi ke rumah Yairus. Percaya saja, sebab di dalam Tuhan tidak ada satupun perkara yang terlalu rusak yang Tuhan tidak bisa betulkan. Mungkin bagi kita, wah udah terlalu rusak, kasep sudah terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada kata yang terlalu sulit untuk dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Tidak ada hal yang terlalu berat yang Tuhan tidak bisa kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Itu yang Yairus imani. Dan akhirnya mereka berjalan bersama-sama ke rumah Yairus. Dan yang terakhir saudara, yang keempat, boleh tolong klik. Ya, Yairus diajar Tuhan untuk menyingkirkan segala pengaruh-pengaruh yang buruk di sekitarnya. Orang-orang yang tadi bilang, Yairus sudah terlambat, sudah mati, udah tidak usah nyusahin guru. Yesus berkata apa? Jangan dengar, tinggalkan mereka. Mereka tidak boleh ikut ke rumah Yairus. Yesus hanya membawa ketiga muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Sampai di rumah Yairus, saudara, di rumah Yairus, di situ sudah banyak orang.
dan ada peratap orang-orang yang menangis. Kenapa? Karena orang Yahudi memang ada peratap-peratap yang tugasnya untuk menangisi orang-orang yang meninggal. Dan sampai di situ orang-orang sudah menangis. Dan Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Dan orang-orang yang ada di situ tertawa, menertawakan Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus usir semua orang yang tertawa. Yesus tidak izinkan orang-orang yang tidak sepakat. Yesus tidak izinkan orang-orang yang tidak punya iman untuk masuk ke dalam rumah Yairus. Hanya orang-orang yang percaya, hanya orang-orang yang beriman bahwa di dalam Tuhan tidak ada satupun yang mustahil yang diajak masuk oleh Yesus. Dan Yesus masuk bersama dengan Yairus dan ibu anak itu. Dan disitulah Yesus mengadakan mujizat. Di mana ada kesepakatan, di mana ada iman yang saling menopang, saling mendukung, di situ ada mujizat. Artinya saudara, Yesus sedang mengajar Yairus untuk menghindari, membuang semua teman-teman yang toksik, teman-teman yang memberi pengaruh yang buruk, teman-teman yang mengajarkan hal-hal yang negatif, teman-teman yang membisiki nasihat-nasihat yang salah, yang tidak baik, disuruh pergi oleh Tuhan. Tidak semua teman itu sungguh-sungguh empati kepada Yairus. Mereka menangis, tetapi ketika mereka dengar apa kata Yesus, mereka tertawa. Mereka menertawakan iman Yairus, saudara. Tidak semua teman sepakat dengan apa yang saudara percayai. Jangan sampai teman kita itu menghalangi iman kita kepada Tuhan. Hari ini hati-hatilah pilih teman. Segala sesuatu yang akan menjerumuskan kita kepada hal yang salah, buang. Tidak usah di follow anak-anak remaja ya. Pengaruh-pengaruh buruk tidak usah di follow, tidak usah di like, tidak usah di subscribe. Gak ada gunanya. Itu hanya akan mempengaruhi kepada hal-hal yang tidak baik. Pilihlah komunitas yang baik. Katakan amin. Pilihlah komunitas yang akan menopang, mendukung, mendoakan saudara. Saya ajak ayo yang mau ikut komsel silahkan ikut komsel. Atau yang mau membuka persekutuan monggo silahkan. Kalau perlu dilayani kami akan layani ke sana. Saudara perlu teman-teman di mana saudara bisa berbagi kesaksian, saling menguatkan, saling menghiburkan, saling mendoakan, saling menopang di dalam iman. Di situ kita akan tetap kuat imannya sampai kita menjemput mujizat datang dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari tundukkan kepala bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang pagi hari ini sedang melanda hidup kita. Saya tidak tahu masalah apa yang hari ini sedang menerpa saya dan saudara. Tapi Tuhan tahu segala-galanya. Dan di dalam Tuhan masih ada mujizat. Asal saudara datang menjemput Dia. Asal saudara datang dengan sungguh-sungguh seperti Yairus. Menaruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang berharap kepada Dia. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mencintai setiap kehidupan saudara. Seringkali kita yang tidak mengundang Yesus untuk datang di dalam hidup kita. Seringkali kita yang tidak menjemput Yesus, kita merasa sudah cukup, yang penting saya ibadah. Sudah cukup, yang penting saya kebaktian. Sudah cukup, yang penting saya sudah berdoa. Sudah cukup, yang penting saya sudah baca firman. Tapi sesungguhnya saudara tidak undang Yesus untuk hadir dalam hidupmu. Tapi pagi hari ini, jangan sekedar saudara beribadah. Tapi pastikan setiap hari Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kasih-Nya hebat, kasih-Nya luar biasa. Dan izinkan Dia memulihkan hidup saya dan saudara. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa. Ku rasakan kasih kuasa. Rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa. Pagi ini engkau yang merasa putus asa, engkau yang merasa frustasi dengan keadaan hidup, ingat Dia mengasihi kita. Roh Kudus menyertai kita. Dia mau memimpin hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
Katakan curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari nyanyikan lebih sungguh pujian ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu. Kami imani kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami imani penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan, mari yang rindu alami jamaat Tuhan pagi ini katakan curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat masih ada bagi kami Tuhan di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, kami terima. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu masih ada mujizat bagi setiap kita. Mujizat terjadi sekarang. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau percaya, saya ajak sama-sama angkat tanganku kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Masih ada mujizat bagi engkau yang hormat kepada Tuhan, bagi engkau yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih ada mujizat bagi kita. Bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah bisa menolak ketika sesuatu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, kesehatan kita bisa terganggu. Pekerjaan kita bisa tersendat. Ekonomi kita bisa dalam keadaan yang kurang baik. Tapi kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada pemulihan di dalam Tuhan. Ada mujizat di dalam Tuhan. Dan kita begitu yakin. Karena kita percaya Allah kita tidak pernah berubah. Katakan amin. Dia tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Mujizatnya tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita nyanyikan dengan sungguh sebagai sebuah permohonan. Tuhan, curahkan mujizat-Mu di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu di dalam kami. Curahkan kuasa-Mu dalam pekerjaan kami. Kerjakan pemulihan di dalam kami. Haleluya. Ini tempat
Tuhan yang tidak berubah. Pencipta langit dan bumi, segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Tidak ada yang tidak sanggup Engkau atasi. Tidak ada persoalan yang tidak sanggup Engkau atasi. Tidak ada penyakit yang tidak sanggup Engkau sembuhkan. Tidak ada ekonomi yang rusak yang tidak sanggup Engkau pulihkan. Dan pagi ini kami diteguhkan di dalam iman. Bercermin kepada seorang yang bernama Yairus. Kami pun ingin untuk mengalami hal yang sama. Olehnya Roh Kudus kiranya kuatkan dan teguhkan kami. Agar hidup kami terus diperbaharui di dalam Tuhan. Kekuatan iman kami terus diperbaharui. Kerendahan hati kami terus diperbaharui. Pengharapan kami terus diperbaharui. Iman kami terus diperbaharui. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya minggu ini adalah minggu mujizat. Minggu pertolongan Tuhan. Dan hamba menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara mereka. Yang hari-hari ini pekerjaannya mungkin tersendat. Aku berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Bukakan pintu berkat Allah. Bukakan pintu berkat Allah. Pekerjaan mereka lancar kembali. Yang studi Tuhan tolong. Agar mereka punya masa depan yang baik. Umat-umat Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan lawat mereka. Biar sama-sama kami menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga akan memberkati setiap kami yang umat-umat-Mu yang berulang tahun dalam minggu yang baru kami lewati. Berkati mereka Tuhan, sebagaimana Engkau sudah memberkati waktu-waktu yang lampau. Semua korban persembahan yang mereka persembahkan kembalikan berlipat ganda sesuai dengan janji-Mu. Kalau mereka pulang, sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Kedangkan tangan-Mu saudara. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Memberkati aku berlimpah-limpah. Hari Rabu nanti tanggal 22 Rabu ini minggu ini akan